Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan klasifikasi fungi. Perhatikan video berikut ini. Tahukah kamu organisme apa yang ada pada video tersebut? Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian fungi, yang kedua menjelaskan ciri-ciri umum fungi, yang ketiga menjelaskan struktur tubuh fungi, yang keempat membedakan berbagai golongan fungi. Apa itu fungi? Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Fungi adalah organisme eukariotik dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Ciri-ciri fungi. Yang pertama, eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, uniseluler atau selnya satu maupun multiseluler, selnya banyak. Yang ketiga, heterotrof, yakni tidak mampu membuat makanannya sendiri. Yang keempat, tidak berklorofil. Yang kelima, dinding sel dari kitin. Yang keenam, penghasil spora. Yang ketujuh, tubuh bertalus atau tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedelapan, hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Struktur tubuh fungi bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Tubuh fungi tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa terbagi menjadi dua. Ada hifa senositik atau tidak bersekat, ada hifa bersepta atau bersekat. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Kumpulan miselium membentuk suatu tubuh buah. Bentuk-bentuk fungi yang pertama kamir, yakni fungi uniseluler yang dikenal sebagai ragi. Yang kedua kapang, fungi multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Yang ketiga cendawan, yakni fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Bentuk tubuh buah fungi yang pertama payung, yang kedua kuping, yang ketiga setengah lingkaran, yang keempat bulat. Adapun berbagai golongan pada fungi, yang pertama Zygomicota. Jamur ini dinamakan sebagai Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Contohnya Rhizopus oryzae, yakni jamur pembuatan tempe. Struktur tubuh Zygomicota seperti pada gambar berikut ini. Bagian A disebut dengan rhizoid, bagian B disebut dengan stolon, yang C disebut sporangiofor, D yakni sporangium, dan E sporangiospora. Golongan jamur berikutnya yakni Ascomycota. Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam sel yang disebut ascus. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, yakni jamur pembuatan roti dan alkohol. Struktur tubuh Ascomycota seperti pada gambar berikut ini, yakni juga terdapat rhizoid, kemudian stolon, kemudian conidiofor, conidia, dan conidiospora. Golongan jamur berikutnya yakni Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang berukuran makroskopis, bereproduksi seksual menggunakan basidiospora. Contohnya Auricularia polytricha atau jamur kuping.
Struktur tubuh Basidiomycota yakni tubuh buah atau stif merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Terdiri bagiannya yakni tudung, kemudian polpa, annulus, dan gil. Golongan jamur berikutnya yakni Deuteromycota. Deuteromycota merupakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Sedangkan reproduksi aseksualnya yakni dengan membentuk sporangiosspora atau conidiospora. Contohnya pada Tinea versicolor atau jamur panu. Macam-macam susunan conidia. Yang pertama sederhana, conidia hanya berada pada satu conidiofor. Yang kedua bercabang, yakni conidia berada di cabang-cabang conidiofor. Yang ketiga coremium, yakni conidia berkumpul membentuk agregat pada ujung conidiofor yang memanjang. Selanjutnya Picinidium, yakni conidia berada pada conidiofor yang berbentuk botol atau labu yang dilengkapi ostium dan dinding Picinidial. Selanjutnya Acerpulus, yakni conidia berada pada conidiofor yang mendatar. Dan yang terakhir Sporodocium, yakni conidia berada pada conidiofor yang menggunung. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.